Halo semuanya, selamat datang di Diabetes Talks, podcast yang mengupas segala hal tentang mengenai diabetes mellitus. Di sini aku Eva Nadia sebagai host yang akan memandu diskusi kita kali ini. Tapi sebelumnya aku di sini nggak sendirian loh. Aku di sini bersama dengan narasumber kita yang sangat keren-keren pokoknya. Boleh silakan masuk para narasumber. Halo. Nah, di sini tuh ada seorang ahli gizi dan seorang dokter yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh silakan perkenalkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya kepada Mbak Eva udah mau mengundang saya gitu di podcast kali ini. Perkenalkan ya, nama saya Giselle Jelita. Saya seorang ahli gizi gitu dari Rumah Sakit Wisma Santika. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Saya senang bisa memberikan wawasan di sini. Kenalkan, aku Talita Aurelia sebagai dokter di Rumah Sakit TMC. Tapi nih teman-teman ya, kita tuh gak cuma bertiga aja, kita juga ada satu orang lagi, yaitu beliau tuh seorang yang pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus. Dan di sini tuh juga kita akan membahas penyakit diabetes dan membahas menu apa aja sih yang ditawarin untuk para penderita ini. Boleh dong masuk pasien, silakan. Halo. Di sini, halo. Halo. Boleh dong perkenalan dulu sama ceritain pengalamannya selama jadi pasien penderita diabetes mellitus. Baik, ya, terima kasih dulu izinnya teman-teman. Saya di sini Renvalina ya. Saya udah mengidap diabetes tuh sekitar 1 tahun yang lalu. Tuh, awalnya tuh saya sering ngerasa haus gitu dokter ya, mandinya. Terus sering ngerasa kesemutan gitu dokter. Terus bolak-balik ke kamar mandi terus buat buang air kecil. Saya kira tuh itu cuma pencapaian biasa. Terus akhirnya saya kontrol ke dokter, periksa ke dokter gitu. Dan kata dokter tuh waktu diperiksa suruh ambil darah dan ternyata hasilnya gula darah saya tinggi. Terus saya sadar saya kena diabetes itu ada satu momen luka, saya terluka ya dokter, nggak sembuh-sembuh, nggak kering-kering gitu. Jadi aku mau nanya nih dokter, kan dari tadi Revanina udah ngejelasin apa sih pengalamannya selama dia terkena diabetes. Sebelumnya aku mau nanya dong dok, diabetes mellitus itu apa sih? Baik, diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik yang dimana ditandai dengan kadar gula darah itu sangat tinggi, melebihi normal gitu. Nah, umumnya diabetes itu memiliki 2 tipe. Tipe yang ada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Di mana diabetes tipe 1 ini ditandai karena itu kerusakan sel beta pankreas. Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu karena resistensi insulin. Di mana gejala diabetes mellitus itu juga seperti tadi yang disampaikan ya pengalamannya, yaitu buang air kecil berlebihan, lalu sering merasa kesemutan kan ya, terus bisa turun berat badan yang drastis kan ya. Nah itu kalau misalnya di antara kalian ini merasakan tanda-tanda atau gejala tersebut, maka segera periksakan ke dokter ya. Seperti itu mungkin. Oh iya, sebelumnya emang pola makan kamu gimana sih sampai bisa jadi kena Diabetes. Oh iya. Sebelumnya aku tuh suka banget makan manis ya dokter ya, suka banget kayak nyukur gitu, terus suka banget sama teh manis. Itu tuh bisa satu hari tuh bisa sampai 3 kali bahkan lebih gitu. Iya, nah terus suka banget nasi. Itu ya orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi nggak kenyang ya gitu. Suka banget sama cemilan gitu loh dokter. Biasanya itu kan cemilannya berupa apa ya, kayak mungkin kayak waffle, terus paper cream gitu. Ya suka banget loh ya, bisa
bisa tuh kayak tiap hari tuh beli gitu, terus minumnya pakai es teh gitu, Manis-manis semua ya. makanya gitu sih. Terus kalau misal keseharian tuh ya biasa sih ya, kuliah, kerja, tidur. Jadi nggak ada kegiatan yang berat banget sih. Tapi untuk olahraga gitu dalam seminggu berapa kali ada nggak? Apa namanya, kalau olahraga mah jarang ya, kalau seminggu mah jarang banget olahraga tuh. Itu sih gitu lah ya. Ya kan udah dari kita tahu pola makannya dari Kak Reva ini kan masih belum baik ya, masih suka berantakan pola makannya. Teratur ya. Iya, belum teratur. Nah, aku mau nanya dong sama Teteh Selda, gimana sih menu apa aja sih yang bisa direkomendasiin buat para penderita diabetes? Mungkin untuk orang yang menderita diabetes gitu ya. Nah, nasi itu kan tadi kan suka banget nasi putih ya, sama nasi putih. Berarti kalau makan nasi putih suka banyak dong. Iya, banyak. Kalau bisa mungkin ya dikurangi lagi, bisa tuh diganti sama beras merah. Oh iya banget. Nah, barangkali boleh pakai beras merah. Terus kalau bisa mah konsumsi juga buah nih, karena juga jangan kayak yang misalkan pengen yang manis, ada tuh buah juga, tapi emang ya di buah-buahan juga jangan terlalu banyak konsumsi, yang emang ada beberapa yang harus dihindari karena diabetes juga, sebenarnya kayak buah mangga, semangka itu tuh Yang manisnya banget kayak ya, manisnya sebenarnya tinggi juga gitu. Boleh tuh buat stroberi, jeruk, mungkin barangkali apel, pir, nah itu barangkali boleh gitu dikonsumsi. Oh iya, Teh ini kan Kak Reva ini kan juga suka makanan kayak wafer, biskuit gitu-gitu. Ada menu yang manis-manis gitu nggak sih Teh buat Kak Reva gitu? Kok menu-menu kayak cookies tapi yang nggak bikin yang nggak bikin gitu. gula darah aja. Sebenarnya ada ya, dari saya tuh ada cookies oatmeal tanpa gula tambahan. Nah, iya. Dimana si gula ininya tuh, gula yang biasanya itu dipakai gula sakarin. Iya, gula sakarin. Dimana, nah di gula sakarin ini itu gula yang dibikin menggunakan bahan kimiawi, pemanis buatan gitu, gula buatan gitu, tapi menggunakan bahan kimiawi. Tapi itu nggak naikin gula darah kan? Enggak, itu semuanya kayak untuk kalori dan yang lainnya makro-mikronya itu 6. Ya, Jadi cuma itu kayak rasa bisa manis-manis dikonsumsi gitu doang ya, ya? mirip-mirip sama kayak gula di Tropicana Slim kayak gitu. Gula stevia gitu Iya, ya? benar kayak gitu. Nah, dimana kalau gula stevia itu gula yang diekstrak dari daun stevia sendiri ya, gitu, itu dari bahan alami. Terus kan kalau misal cookies itu kan ada tepung-tepungnya itu, ada gulanya. Itu kalau cookies yang ditawarin pakai tepung apa? Nah, kalau misalkan di cookies yang dari saran aku mah nih, bahan yang pertama itu harus ada kan oatmeal ya, oatmeal sendiri, terus ada, nah tepungnya itu diganti jadi tepung ubi ungu. Nah, tadi tambahin gula sakarin, terus biasanya kalau misalkan kaliannya cookies itu baking powder, terus tambahin garam dikit, itu dikit aja gitu, gak usah jangan banyak juga. Terus kalau ini opsional sih, masukin aja kayu manis itu. Nah, untuk cookies itu boleh. Oh iya Teh, kan tadi kan kalau gula sakarin kan ada alasan khususnya ya. Terus kalau misalnya yang bahan lain itu ada alasan yang lagi nggak? Kenapa pakai bahan itu? Buat bahan utamanya kali ya, mungkin yang tadi aku sebut itu bahan utama, di mana ada oatmeal ya. Oatmeal, aku tuh milih oatmeal karena di mana oatmeal itu mengandung beta glukan, yaitu serat yang larut dan terbukti gitu bisa mengurangi kadar glukosa darah gitu. Jadi sehingga cocok itu untuk penderita diabetes sendiri. Yang kedua mungkin ada tepung ubi ungu ya, dimana tepung ubi ungu ini juga salah satu antioksidan yang kuat gitu, buat sebagai antiinflamasi gitu, untuk anti diabetik alami yang memberikan warna gitu nanti untuk cookiesnya nanti. Berarti itu untuk Iya. warnanya gitu ya, biar lebih menarik dan mengubah selera kamu gitu. Iya benar. Terus ada lagi nggak kira-kira? Mungkin itu sih kalau misalkan untuk bahan utamanya.
Terus, oh iya tadi kan dijelasin tuh ada tambahan opsional kayu manis ya teh ya. Nah itu tuh kenapa sih ditambahin kayu manis? Nah, mungkin alasan aku tadi nambahin kayu manis juga emang termasuk opsional ya. Tapi di mana di sini tuh ada interaksi gitu, ada buat kayu manis tersendiri sama gula sakarin tadi. Nah, untuk kayu manis ini membantu kerja transport glukosa ke dalam sel, di mana polifenol ada zat polifenol di dalam kayu manis ini meningkatkan transport glukosa gitu ke dalam sel dengan mengaktifkan reseptor insulin. Nah, di mana juga gula sakarin tadi tidak memiliki efek biologis aktif sebenarnya terhadap metabolisme glukosa dan digunakan sebagai pemanis non nutritif tadi, karena itu sakarin itu karena ya emang gula buatan kan, dimana agar tidak menaikkan gula darah secara berlebih gitu. Nah, untuk penggunaan ini tuh dimana ada kombinasi di kayu manis sama gula sakarin ini membantu menurunkan di kadar glukosa darah juga, dimana sisi kerja kayu manis ini dan juga sakarin mengontrol gitu asupan kalori dan gula darah itu tersendiri. Oh, berarti memang lebih baik pakai ya teh ya? Ya. Dimana aku kenapa menyaranin gula sakarin memang kalau bisa mah pakai itu. Terus untuk kayu manis itu opsional. Makasih ya teh ya. Ya, berarti paling udah cukup sekian kali ya. Jadi di sini tuh aku dapat kesimpulan ya. Jadi kalau untuk menjaga gula darah itu tuh nggak selalu berarti mengorbankan rasa. Lewat kombinasi bahan yang tepat dan interaksi zat mikro yang saling mendukung, cookies ini tuh menjadi bukti kalau camilan sehat itu bukan hanya mitos. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa gizi bukan sekedar angka tapi solusi nyata. Terima kasih. Mungkin dari para ahli ini, ahli gizi dan teteh dokter ini boleh memberikan motivasi kepada para penderita diabetes. Mungkin motivasi dari aku sendiri buat pendengar podcast diabetes kali ini, kalau kalian masih pengen hidup berumur panjang, jaga pola makan kalian, karena kalian kalau misalkan udah kena diabetes udah gak ada jalan keluar. Applause. Dari teteh mungkin barangkali. Mungkin dari saya motivasinya itu untuk penderita diabetes itu bukan akhir dari segalanya, akan tetapi itu awal dari bisa hidup lebih sehat lagi, untuk lebih berkualitas lagi ke depannya, biar bisa menjaga pola makan yang lebih sehat lagi. Paling terima kasih ya buat teman-teman sekalian kakak udah datang ke podcast kami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya. Makasih ya teh, makasih sarannya, makasih produknya. Bye bye.